Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 947-950. Ini secara langsung membuat Xing Tianli dan Xing Tianyang tampak pucat. Awalnya, mereka sangat sombong dan berpikir bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan menemui masalah apapun setelah memasuki reruntuhan. Dia bahkan berseru bahwa mereka berdua melindungi dua saudara laki-laki Pei Long, dengan tim kecil, mobilitas tinggi, dan kemungkinan bertahan hidup yang tinggi. Alhasil, wajahnya langsung dipukul. Setelah memasuki kabut, mereka jatuh ke tempat yang berbeda dengan Pei Long pada awalnya. Ketika mereka menemukan seseorang, Pei Long dan Pei Long diserang oleh serangga aneh, dan akhirnya mereka terkubur di dalam mulut serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mereka dimakan hidup-hidup oleh serangga aneh. Adapun Qiu Qianqi berikutnya, wajahnya juga sangat jelek, dan orang-orang yang dibawanya pun tidak luput. Dia sangat bingung bagaimana tim Jericho Lee melakukannya. Tidak ada kerusakan pada seluruh tim. Sepertinya mereka tidak menemui bahaya apapun di jalan. Apakah mereka punya peta di sini? Mustahil. Jika Anda memiliki peta, apakah Anda perlu menunggu hingga sekarang untuk menjelajahi reruntuhannya? Katakan, apa yang sedang kamu lakukan? Qiu Qianqi mengatupkan giginya. Jericho Lee menatapnya pucat, memamerkan giginya dan berkata dengan sinis, sederhana sekali, kita punya otak. Qiu Qianqi hampir muntah darah. Puf Qiu Cheng dan yang lainnya langsung tertawa, ini bukan berarti Qiu Qianqi mereka tidak punya otak, apakah idiot? Mereka tidak menyangka mulut Jericho Lee begitu beracun. Wajah Xing Tianli memerah dan matanya menatap Jericho Lee, walaupun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya tanpa cedera, jangan berpuas diri. Sekarang setelah kami menemukan reliknya, jangan berpikir kamu bisa mengungguli yang lain. Ya, Anda tidak akan menjadi yang pertama kali ini. Xing Tianyang bersenandung dingin. Jericho Lee menarik telinganya. Aku khawatir itu bukan dua orang bodoh. Apakah kamu lupa bahwa ketika aku pertama kali memasuki reruntuhan, timku adalah orang terakhir yang masuk? Anda datang pada langkah pertama menuju kami, tetapi Anda tidak datang ke relik ini terlebih dahulu. Apakah Anda pikir Anda seorang jurnalis dan berlari cepat? Hahaha. Suo Jin dan yang lainnya tertawa bersama. Ketiga wajah itu berubah menjadi babi. Sebenarnya sama dengan apa yang dikatakan Jericho Lee. Mereka semua masuk sebelum tim Jericho Lee, tapi tim Jericho Lee lah yang akhirnya tiba. Di reruntuhan tentu saja, memulai dengan cepat tidak berarti Anda dapat mencapai garis finish secepat mungkin. Suo Jin, dengan senyuman di wajahnya, mengacungkan jempol pada Jericho Lee. Lalu dia berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum main-main, bukan aku yang bilang kamu, karena kamu kalah, kamu akui saja. Orang paling takut tanpa pengetahuan diri. Jika kamu benar-benar ingin lebih kuat dari kami, kamu sudah datang ke reruntuhan, dan kamu masih harus memaksakan diri untuk dihormati. Gelombang kemarahan karena dipermalukan melonjak ke dalam hatiku, dan ketiga orang itu hampir gila, tetapi alasan mengatakan kepada mereka bahwa mereka memang kalah, dan mereka tidak kalah sama sekali. Jericho Lee berpelukan dengan kedua tangan dan memandang ketiga orang itu, untuk menunjukkan ketulusan, apakah kalian ingin kalian bertiga masuk duluan? Apa? Semua orang terkejut dengan hal ini. Xing Tianli dan yang lainnya tidak percaya bahwa Jericho Lee, yang datang lebih dulu, akan memberi mereka kesempatan untuk memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Suo Jian dan yang lainnya terkejut, bagaimana Jericho Lee memberikan kesempatan pertama kepada orang lain. Li Tianxi, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka masuk dulu? Aku sedang terburu-buru. Ya. Kami tiba lebih dulu. Qiu Cheng juga enggan. Dia tidak ingin pesaingnya memimpin. Jericho Lee melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar beberapa orang diam. Lalu dia memandang Xing Tianli dan memberi isyarat. Tolong. Ketiganya saling memandang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani pergi lebih dulu. Wajah Jericho Lee menjadi dingin, senyumannya menghilang, ada apa? Biarkan kamu pergi dulu, kamu tidak berani pergi. Takut aku curang? Atau apakah kamu khawatir aku akan memasang jebakan terlebih dahulu agar kamu bisa melompat? Jangan khawatir, tidak ada jebakan. Kami baru saja datang ke sini beberapa menit yang lalu. Kami bahkan belum masuk. Jangan bilang, kamu tidak punya nyali saat ada kesempatan di depanmu. Dia benar-benar menatap ketiga orang itu. Dia berpikir bahwa meskipun mereka tidak begitu kuat, mereka masih punya otak. Tapi sekarang tampaknya mereka hanyalah sekelompok konselor yang bahkan tidak punya keberanian. Khususnya,
Sebelum Xing Tianli juga secara khusus memuji Qiu Qianqi sebagai pria dengan pikiran yang kuat, tampaknya dia memang begitu. Ketiga orang itu menatap Jericho Lee, seolah-olah mereka ingin melihat jejak konspirasi dari wajahnya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka amati, Jericho Lee selalu mencibir samar, tak terduga, sama sekali tidak bisa melihat kedalamannya. Hal ini membuat mereka mulai menabuh genderang di dalam hati. Apakah benar-benar tidak ada jebakan? Ya. Karena Anda telah memberi kami kesempatan, jangan salahkan kami karena memimpin. Xing Tianli bersenandung dengan dingin. Ya. Jangan menyesalinya, lalu Xing Tianyang berkata dengan sinis bahwa dia merasa bocah ini benar-benar bodoh. Ketika orang lain mendapat kesempatan pertama, mereka pasti putus asa untuk memanfaatkan kesempatan pertama. Orang ini sangat baik sehingga dia memberi menghilangkan kesempatan pertama. Jericho Lee tersenyum ringan, tenang dan berkata, tolong. Wash. Begitu suara itu jatuh, Xing Tianli dan Xing Tianyang bergegas langsung ke gedung menara di depan mereka, dan sosok mereka segera menghilang di hadapan publik. Melihat punggung mereka yang menghilang, Qiu Cheng dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Kesempatan yang bagus, tetapi mereka dirampok oleh musuh. Jericho Lee tersenyum dan melihat kembali ke sisa Qiu Qianqi dan mengingatkan dia sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak bergegas masuk? Harta karun itu seharusnya ada di reruntuhan. Tidak. Qiu Qianqi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak. Alis Jericho Lee terkejut, apakah kamu ingin masuk setelah kami? Atau apakah Anda akan masuk dengan tim saya? Apa yang orang ini rencanakan? Qiu Qianqi menoleh, menatap langsung ke arahnya dan berkata, saya ingin bergabung dengan tim Anda. Apa? Penonton terkejut. Bergabunglah dengan tim kami. Pergilah, kami tidak menyambutmu. Rerumputan di dinding bersenandung dingin dan mengungkapkan rasa jijiknya. Ya. Sekalipun Anda adalah penguasa surga, kami tidak jarang. Teriak Qiu Yi. Saat aku berada di luar reruntuhan, aku mengundangmu, tapi kamu menolak. Sekarang Anda sudah mengalami kerugian, Anda ingin bergabung dengan kami. Anda punya sempoa yang brilian. Sudah kubilang, kamu tidak boleh memikirkannya. Tidak ada penolakan yang tidak terduga. Orang bodoh dapat melihat bahwa Qiu Qianqi sedang melihat tim Jericho Lee. Tidak ada yang terluka, dan dia tampaknya dapat bertahan dengan mudah di reruntuhan, jadi dia ingin memegang pahanya. Tapi paha ini, aku tidak ingin dia memegangnya. Dia tidak pantas dipeluk. Jericho Lee mencibir, Qiu Qianqi, sempoamu terlalu keras, tapi apakah menurutmu orang lain bodoh? Mengapa saya menginginkan Anda di tim saya? Anda belum memberikan kontribusi apapun, jadi Anda ingin berbagi kredit dan mengurangi kontribusinya. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Bab 948. Menghadapi penolakan dingin orang-orang, wajah Qiu Qianqi tidak terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu saya membuat keputusan bodoh sebelumnya, saya akui. Tapi pernahkah Anda memikirkan krisis seperti apa yang ada pada peninggalan ini? Belum lagi yang lainnya, jika saya bergabung, dengan kekuatan saya dapat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa tim. Begitu dia mengatakan ini, Qiu Cheng mendengus, sepertinya kita sangat jarang. Kedua bajingan itu biasa mengatakan hal yang sama. Mereka meremehkan manusia karena mereka adalah penguasa surga. Akibatnya masih belum ada kabut, dua orang rusak. Hal yang sama terjadi pada Anda. Bukankah semua orang yang kamu bawa sudah mati? Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa jika Anda bergabung, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk melindungi hidup Anda. Zhuo Jian membalas, saya tidak berani mengatakan apapun. Saya percaya bahwa meskipun hanya ada 2 guru surgawi di tim saya, mereka sudah cukup untuk melindungi sendiri. Aku tidak membutuhkanmu sama sekali. Mari kita tidak membicarakan tentang festival sebelumnya. Jika Qiu Qianqi bergabung, itu berarti setelah dia mendapatkan harta karun itu, dia mendapat sebagiannya. Bersenandung. Wajah Qiu Qianqi agak jelek, tapi dia selalu bijaksana dan mendalam, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika aku bilang aku mungkin tahu sesuatu tentang relik ini, bisakah kau tetap mengizinkanku masuk? Apa? Kini, semua orang terkejut. Dia menatapnya dengan tidak percaya, omong kosong. Ini pertama kalinya aku atau kamu memasuki relik ini. Bagaimana kamu bisa mengetahui sesuatu tentang itu? Kamu pikir kami akan mempercayai ceritamu jika kami menipu kami seperti ini? Apakah kami bodoh? Qiu Qianqi tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina, percaya atau tidak, saya dapat mengatakan secara bertanggung jawab bahwa saya mengetahui banyak hal dalam peninggalan ini. Meskipun kabut dan serangga aneh di luar berada di luar pengetahuan saya dapat menjamin bahwa jika saya masuklah ke reruntuhan, aku akan mendapatkan harta karun itu. Hal ini membuat orang merasa curiga.
Awalnya, mereka semua sangat menolak dan meminta Qiu Qianqi untuk bergabung. Sekarang ketika mereka mendengar ini, hati mereka mulai bergetar. Jericho Lee memandangi kerumunan itu, lalu menatapnya dengan kedua tangannya. Agak repot bagimu untuk memberiku jawaban. Karena kamu bilang kamu tahu situasi di reruntuhan, kamu juga bisa mendapatkan harta karun itu, lalu kamu bisa langsung masuk. Bukankah mudah bagimu untuk mendapatkan harta itu? Mengapa bekerja sama dengan kami? Wajah Qiu Qianqi sedikit berat. Ia menemukan bahwa pemuda itu sangat cerdas. Melihat ini, Zuo tidak bisa menahan diri untuk bersenandung, itu benar. Karena kalian semua tahu situasi relik tersebut, kalian bisa langsung pergi ke harta karun itu jika kalian masuk sendiri. Kalian bisa mendapatkan semua harta itu sendiri. Apakah Anda masih perlu berlindung pada kami? Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Qiu Qianqi menggigit giginya dan berkata, "Yah, ada banyak mekanisme di reruntuhan. Bagi orang seperti saya yang tidak tahu apa-apa, bahkan jika saya tahu tentang reruntuhan itu, tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui setiap mekanismenya." Oh, kata Jericho Lee sambil tersenyum dan berekor panjang, kamu tidak bisa memakannya sendirian. Kamu harus bergantung pada kami untuk membimbingmu, bukan? Qiu Qianqi mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak menyangkalnya. Bagus. Kamu ingin kami mati dan membuat gaun pengantinmu, kan? Qiu Qianqi, kamu tidak tahu malu. Ada banyak kemarahan di sekitar. Zuo Jian, bukankah kamu juga ingin mendapatkan harta karun? Anda tahu keterampilan mekanismenya. Selama Anda bisa mematahkan mekanisme itu, Anda bisa masuk dengan sukses. Saat Anda mendapatkan harta karun itu, semua orang akan membaginya secara merata. Qiu Qianqi menawarkan kondisi yang sangat menarik. Yah, menurutmu apakah aku akan dibodohi olehmu? Zuo Jian tidak begitu mudah untuk dibodohi, jika kamu dengan sengaja menunjukkan mekanisme yang salah kepadaku, lalu membunuh kita semua, dan akhirnya kamu hidup sendiri, harta itu menjadi milikmu. Ada bayangan di mata Qiu Qianqi. Dia berkata sambil tersenyum kering, itu tidak mungkin. Jika kamu mati, tidak ada gunanya bagiku. Mengapa aku tidak percaya itu? Jericho Lee mencibir, siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar? Jika Anda memberikan informasi palsu, pada akhirnya Anda akan mendapat untung, dan kami tidak akan tahu jika Anda menjual kami. Jangan menganggap orang lain bodoh. Qiu Qianqi menarik napas dalam-dalam. Karena kamu tetap harus mempertanyakannya, aku akan menyerah. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki peta di lantai pertama reruntuhan. Apa? Penonton kaget. Bagaimana mungkin? Dari mana Anda mendapatkan petanya? Zuo Jin tidak percaya sama sekali, bicara kosong, keluarkan petanya. Qiu Qianqi segera mengeluarkan peta yang terbuat dari bahan khusus dan dilukis dengan kertas Xuanling. Lihat, ini kertas Xuanling, dan ada medan umum dan garis besarnya. Sekarang kamu harus percaya. Begitu mereka melihat bahwa tempat yang digambarkan di kertas Xuanling sebenarnya adalah dua bangunan menara. Bagaimana kamu mendapatkan peta ini? Jericho Lee mengerutkan kening. Benar saja, yang pertama perasaannya benar. Qiu Qianqi bersembunyi dalam-dalam. Dia mengatakan bahwa intuisinya tidak mungkin salah. Lalu nafas aneh yang saya rasakan dari Qiu Qianqi sebelumnya mungkin adalah rahasia lain dari Qiu Qianqi. Orang ini, kamu harus berhati-hati. Saya mendapatkan ini secara kebetulan di sungai lembah tebing di luar reruntuhan. Qiu Qianqi menyeringai, sedikit bangga dalam senyumannya. Sudah takdirku untuk mendapatkan peta harta karun ini. Dengan panduan peta ini, akan lebih mudah menemukan harta karun itu. Semua orang saling memandang, dan sorot mata Qiu Qianqi menjadi sedikit rumit. Sejujurnya, mereka iri dengan keberuntungan Qiu Qianqi. Bagaimana kabarmu? Saya punya peta, dan beberapa dari Anda tahu cara melakukannya. Bergabunglah dengan tim Anda. Jika Anda bekerja sama, Anda akan bisa mendapatkan harta karun itu dengan lancar. Kata-kata Qianqi penuh percaya diri, jadi dia tidak percaya jika petanya diambil, pihak lain akan menolak. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Jericho Lee. Inti dari tim ini adalah Jericho Lee. Bagaimanapun, itu tergantung sikap Jericho Lee. Jericho Lee memusatkan pandangannya dan berpikir sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, oke. Kamu bisa bergabung dengan timku, Li Shao. Tuan Li. Zuo Jin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak ingin Qiu Qianqi bergabung, tetapi tidak mungkin. Siapa yang ingin Qiu Qianqi memiliki peta? Jericho Lee melambaikan tangannya, tentu saja, kita semua di sini untuk menjelajah. Merupakan kebijakan terbaik untuk memilih cara teraman dengan risiko paling kecil. Hanya dengan alasan menyelamatkan nyawa seseorang, kita dapat membicarakan hal lain.
Hahaha. Guru Li benar-benar orang yang cerdas. Qiu Qianqi tertawa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggalkan pikiran mereka, dan mereka sangat kesal. Wajah Jericho Li tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, jangan terlalu cepat bahagia. Karena kamu telah bergabung dengan tim saya, kami memiliki hubungan kerjasama, jadi tentu saja kami harus memiliki aturan tim. Bab 949, yah, katamu. Pertama, semua orang di tim ini harus mendengarkan saya, yang lain sudah dikenali. Jika Anda keberatan dengan permintaan ini, Anda dapat memilih untuk tidak ikut sekarang. Jericho Li berkata dengan dingin. Mata Qiu Qianqi berubah dan dia memotong jalur kereta, oke, saya janji. Jika Jericho Li mengajukan permintaan seperti itu di luar reruntuhan, dia tidak akan pernah setuju. Tapi sekarang, tidak seperti sebelumnya, semua staf yang dibawanya telah rusak, dan dia tidak memiliki tim sendiri. Dia sendiri bergabung dengan tim Jericho Li, jadi wajar saja dia harus berkompromi. Selain itu, ia memperhatikan bahwa seluruh anggota tim Jericho Li dibimbing oleh Jericho Li, bahkan Suo Jian, sang guru surgawi. Karena Jericho Li adalah pemimpin dari semua orang di sekitarnya, tidak pantas baginya untuk mengikuti perintah. Kedua, semua tindakan harus didasarkan pada tim dan tidak boleh dilakukan dengan gegabah. Jika tidak, jika terjadi bahaya, akan berakibat serius jika dibiarkan begitu saja. Siapapun yang meninggalkan tim tanpa izin dan bertindak sendiri akan diperingatkan atau langsung diusir. Suara Jericho Li dingin dan keras. Saya pikir Anda harus sangat jelas tentang bagaimana orang yang Anda bawa meninggal. Tanpa ragu-ragu, Qiu setuju, tidak masalah. Orang-orang yang dibawanya langsung dibunuh saat diserang serangga aneh. Ketika dia mengetahuinya, semua orang sudah mati. Ketiga, setelah memasuki reruntuhan, tidak peduli harta apa yang kamu dapatkan, kamu tidak dapat mengajukan alokasi untuk saat ini, dan kamu tidak dapat menggelapkannya. Kamu dapat memutuskan semuanya setelah meninggalkan reruntuhan, untuk menghindari internal perselisihan dan pembunuhan saudara. Adapun warisan peluang, yang mendapat peluang adalah yang mendapat peluang. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Jericho Li mengemukakan aturan terakhir. Ya. Qiu Qianqi setuju, tapi dia egois. Dia setuju, tapi dia berpikir berbeda. Sekarang kalian semua sudah setuju, ayo kita tunggu aksi selanjutnya. Perhatikan pengaturannya bersama tim. Ayo berangkat. Dengan itu, Jericho Li berbalik dan berjalan ke arah kedua menara itu. Suo Jin dan yang lainnya segera menyusul. Saat mata Qiu Qianqi menoleh, cahaya dingin yang berarti melintas di matanya. Segera cahaya dingin itu menghilang, dan dia mengikuti tim dengan senyuman di wajahnya. Di gerbang dua menara batu, kerumunan berhenti. Jangan masuk dulu, Jericho Li melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Suo Jin bertanya dengan curiga, ada apa? Soalnya, masing-masing dari dua bangunan berbentuk menara itu tidak memiliki pintu masuk. Hanya bungalow seperti bangunan penghubung di tengah kedua menara yang memiliki satu-satunya pintu masuk. Artinya, jika Anda masuk dari pintu masuk ini, akan ada pertigaan. Di jalan. Kiri atau kanan. Ketika mereka tertegun, mereka menyadari bahwa tidak ada pintu masuk ke kedua menara itu, hanya satu pintu masuk di depan mereka. Jericho Li memandang Qiu Qianqi, petamu adalah lantai pertama reruntuhan, kan? Kiri atau kanan? Qiu Qianqi mengeluarkan peta itu dan melihatnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Hanya ada gambaran kasar di peta. Lapisan pertama di dalamnya sangat detail. Mereka kecewa. Artinya, ini sebuah peluang. Suo Jian mengerutkan kening, dan mengambil risiko berarti mereka mungkin memilih pilihan yang buruk, yang menyebabkan kegagalan. Belum tentu, Jericho Li memandang Qiu Sue dan menunjuk kata-kata di atas pintu masuk. Dapatkah Anda melihat apa arti kata-kata itu? Orang-orang memperhatikan bahwa ada garis di pintu masuk setinggi beberapa meter. Qiu Sue dengan cepat memusatkan perhatiannya dan dengan hati-hati membedakan, saya pikir seharusnya untuk mencapai puncak reruntuhan, Anda bisa mendapatkan warisan harta karun. Tidak ada petunjuk ke kiri atau ke kanan. Alis Jericho Li kusut. Kedua bangunan menara itu berdiri sendiri di kiri dan kanan, dan terdapat pintu masuk di bagian bawah. Jika Anda tidak menentukan apakah akan ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa pergi sama sekali. Qiu Sue menggelengkan kepalanya, tidak. Di tempat lain, saya tidak melihat teks apapun, hanya baris ini. Kerumunan itu menghela nafas. Qiu Qianqi menatap Qiu Sue. Dia tidak menyangka ada orang yang mengetahui kata-kata aneh seperti ini di tim ini. Pantas saja tim Jericho Li bisa datang ke sini dengan selamat. Dia meremehkan orang-orang ini. Jika kamu tidak tahu, bukankah kamu harus menebaknya?
Ekspresi wajah kiri dekat merasa malu, bukan dari memandang ke Jijie, apakah kamu punya cara? Saya akan mencoba. Jijie menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan benda aneh seperti kompas dari tubuhnya, dan meletakkannya di tanah untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menggambar beberapa guratan, dengan tenang, membuat beberapa rumus yang ringkas, dan mulai menyimpulkan. Ini. Qiu Qianqi terkejut lagi. Yang lain menantikan Jiji, berharap Jiji bisa mengejutkan mereka. Selama mereka berhasil menyimpulkan dari kiri ke kanan, mereka dapat mencapai puncak tanpa risiko dan mendapatkan harta karun. Setelah 10 menit penuh, Jijie perlahan membuka matanya, wajahnya agak pucat. Kamu baik-baik saja? Suo Jin bertanya sedikit khawatir. Hanya sedikit runtuh. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa sepenuhnya kebal terhadap gejala sisa setelah pemotongan. Jijie menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman kuyu, tapi untungnya, pengurangannya masih sedikit. Bermanfaat. Oh, orang-orang tertarik. Menurut kesimpulan saya, ke kiri adalah kejahatan besar, ke kanan adalah kejahatan kecil. Berbahaya di kedua sisi. Wajah orang-orang tiba-tiba menjadi tidak tampan. Melihat Jijie, dia berkata, apakah kamu salah? Mengapa kedua belah pihak berbahaya? Jika semuanya berbahaya, bagaimana kamu bisa masuk? Jijie perlahan menggelengkan kepalanya, ini tidak sesederhana itu. Deduksi adalah memprediksi masa depan, dan memprediksi apakah itu buruk atau baik dengan mengintip sedikit dari apa yang akan terjadi di masa depan. Kejahatan berarti bahaya, tapi bahaya belum tentu berbahaya. Tidak bisa dihindari. Ji bukan berarti tidak ada bahaya. Hanya bisa dikatakan bahwa kejahatan besar dan kecil itu relatif, begitu pula keberuntungan. Bagaimana perasaanmu seperti sampah? Katanya. Padahal deduksi kadang-kadang seperti omong kosong. Orang yang memahaminya tentu saja memahaminya. Orang yang tidak memahaminya tidak akan memahaminya meskipun mereka mengatakannya, kata Jijie sambil tersenyum tipis. Semua orang saling memandang, terlalu misterius, mereka tidak mengerti. Ngomong-ngomong, Xiao Xiong di sebelah kanan, kan? Jika terbukti bahayanya lebih kecil dari yang di kiri, maka kita pasti di sebelah kanan, kata Qiu Cheng buru-buru. Lebih aman di sisi kanan untuk membuktikan bahwa harta karun itu seharusnya berada di sisi kanan. Qiu Yi menggema. Suo Jian dan yang lainnya juga mengangguk dan berbelok ke kanan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Jericho Li tiba-tiba menghentikan mereka. Li Sao, ada apa? Jericho Li berhenti di depan mereka, miliknya matanya bersinar dengan cahaya pemikiran yang mendalam. Di sebelah kiri, harta karun itu seharusnya ada di sebelah kiri. Bab 950, apa? Sisi kiri bukanlah pembunuh besar, sisi kanan adalah pembunuh kecil, dan sisi kanan lebih aman. Ya, harta karun itu seharusnya ada di sebelah kanan, kan? Orang-orang tidak mengerti mengapa Jericho Li ingin mereka pergi ke kiri. Bukankah yang kiri lebih berbahaya? Jericho Li menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu salah paham. Siapa yang memberitahumu bahwa sisi kanan sedikit galak? Dengan keamanan yang lebih tinggi, harta karun mungkin ada di sisi kanan. Bukan begitu. Orang-orang terkejut. Saya bertanya kepada Anda, jika saya adalah pembangun gedung ini, saya menaruh setumpuk harta karun di sini, sehingga harta itu dapat diwarisi oleh takdir pertemuan. Saya yakin saya akan meletakkan banyak mekanisme di sebelah harta karun itu. Untuk perlindungan, bukan. Kerumunan itu tertegun sejenak, dan langsung mengerutkan kening, seolah sedang berpikir. Ya, saya tidak hanya akan memasang jebakan, tetapi juga memasangnya dengan sangat berbahaya, sehingga mereka yang ditakdirkan bisa melewatinya, tetapi mereka yang tidak ditakdirkan tidak akan bisa lewat. Aku pikir juga begitu. Jericho Li tersenyum, sisi kirinya ganas, membuktikan bahwa tingkat bahayanya lebih tinggi, sehingga kemungkinan harta karun di sisi kiri lebih tinggi. Ya. Kerumunan tidak bisa menahan anggukan. Ah. Saat itu, jeritan melengking menginterupsi diskusi. Mereka menoleh dan melihat ke pintu masuk. Kiri. Suara itu datang dari pintu masuk di sebelah kiri. Ada orang mati di dalam. Sisi kiri memang lebih berbahaya. Saya tidak tahu siapa di antara Xing Tianli dan Xing Tianyang yang mati di dalamnya. Mereka semua merasakannya. Sedih. Saat mereka berbicara, mereka mati. Mata Jericho Li sedikit terpaku. Adalah normal bagi orang untuk mati. Selain itu, mereka bergegas masuk tanpa persiapan apapun. Aneh jika mereka tidak mati. Ayo bersiap-siap dan masuk juga. Bagus. Ingatlah untuk berhati-hati. Jangan terpisah. Ikuti perkembangan tim. Di dekatmu, Qiu Qianqi, kalian berdua kuat, cobalah berada di luar, yang lain lemah, tetap di tengah. Perhatikan sekelilingmu. Jika Anda melihat situasi yang tidak terduga, harap beritahu kami.
Segera, sekelompok orang memasuki pintu masuk, lalu mengambil beberapa langkah dan berbelok ke pintu masuk kiri di bagian bawah menara. Pertama-tama mereka melihat sebuah tangga dan kemudian melangkah hati-hati. Tangganya gelap, tapi itu bukan halangan bagi semua orang. Beberapa penguasa surgawi menyalakan api ki sejati, yang tidak hanya dapat menerangi, tetapi juga menyerang dalam keadaan darurat. Kamu perhatikan baik-baik untuk melihat apakah ada kata-kata di dinding. Jika ada kata-kata, beritahu Qiu Sui. Kamu bertanggung jawab untuk membacanya. Oke, tidak masalah. Saat dia berjalan, Jericho Lee menyentuh dinding di kedua sisi tangga. Ia menemukan bahwa dindingnya sangat basah, dan retakan pada batunya ditutupi lumut. Sepertinya ada air di ruang ini, dan ada air di gedung ini. Dari mana datangnya air itu? Dinding-dinding ini ditumpuk dengan lempengan batu biru. Tampaknya setidaknya telah dibangun selama ribuan tahun. Apakah itu benar-benar dibangun oleh para pejuang dinasti Song? Segera, mereka sampai di ujung koridor, dan pemandangan tiba-tiba berubah. Lihat, lorong. Aku tidak tahu siapa yang berseru, dan orang-orang segera melihat koridor horizontal panjang di depan mereka. Seharusnya tidak sesederhana koridor, Zhuo Jian berjalan keluar dari pintu masuk koridor, lalu sampai ke tepi dari pintu masuk koridor, telapak tangannya mengeluarkan nafas yang nyata, mengenai posisi tertentu di lantai koridor. Pop. Wosh, wosh. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dinding dan bagian atas koridor. Semua orang terkejut, dan Zhuo Jian menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, seperti yang kuduga, ada mekanismenya. Qiu Qianqi, di mana petamu? Tunjukkan padaku. Qiu Qianqi segera mengeluarkan petanya, memindainya, dan kemudian melihat ke ujung koridor. Koridor ini adalah mekanisme pertama, dan ada satu lagi di belakang. Ingatlah bahwa koridor semacam ini tidak boleh berjalan, Zenki. Begitu Qi dihidupkan, mekanismenya akan segera terpicu. Jangan gunakan Qi asli, jika kamu tidak sengaja menyentuh mekanismenya, bukankah kamu akan tertembak mati oleh panah tersebut? Jika panah wangi beracun, maka kita akan mati. Rerumputan di dinding enggan. Sebagai seorang pejuang, Zenki bisa dikatakan sebagai sarana terbesarnya untuk melindungi hidupnya. Zhuo Jin memelototinya dan bersenandung dingin, apakah kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Tetapi orang-orang yang menciptakan mekanisme ini lebih tahu bahwa mereka hanya ingin kamu menggunakan Qi asli, sehingga kamu bisa mati lebih cepat. Dinding terdiam. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu mekanisme semacam ini lebih baik. Betapapun pintarnya, ada aturannya. Berbeda dengan tubuh manusia, mekanismenya dapat berputar secara fleksibel dan bebas. Semuanya memiliki beberapa area buta yang tidak akan diserang, jadi selama kamu menginjak area buta dengan benar, itu tidak akan memicu mekanismenya. Mendengar ini, rumput liar dan yang lainnya segera terdiam. Untuk terakhir kalinya, tidak ada yang diizinkan menggunakan Qi asli. Jangan salahkan saya karena tidak sopan jika melibatkan semua orang. Kiri dan dekat memiliki suara dan warna yang galak, menyenandungkan peringatan dengan dingin, lalu berbalik untuk berjalan ke koridor. Semua ikuti langkahku, satu persatu, jangan berjalan sembarangan. Bagus. Untuk menjaga masyarakat, setiap langkah Zhuo Jian sangat lambat. Dia mengambil langkah besar dan melangkah pada langkah yang benar. Ketika orang-orang di belakang mengikutinya, dia mengambil langkah berikutnya, yang juga dapat mencegah orang-orang di belakang melakukan kesalahan. Bagaimanapun, langkah yang salah kemungkinan besar akan terjadi. Kehilangan nyawa. Dada. Selangkah demi selangkah, di bawah kepemimpinan Zhuo Jian, mereka akhirnya berjalan melewati koridor dengan selamat. Ho akhirnya selesai. Rerumputan di dinding mau tidak mau menepuk dadanya, dengan wajah bahagia. Orang lain juga berkeringat. Saat mereka pergi tadi, mereka sangat gugup dan kaki mereka lemas. Mereka takut jika terjadi kesalahan secara tidak sengaja, mereka akan kehilangan nyawa. Terima kasih, Tuan Zhuo. Terima kasih. Sama-sama. Jangan terlalu cepat senang, organ berikutnya ada di depan Anda. Zhuo Jian menunjuk ke depan mereka. Mereka menoleh dan saling memandang. Wajah mereka berubah. Mereka melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Mayat yang mereka kenal juga sangat mengesankan sebelum pecah di Xingtianya. Gulu. Qiu Cheng menelan ludahnya dan menjadi pucat. Bagaimana bisa? Dia sudah mati. Teriakannya keras sekali, pasti dia sudah mati. Jericho Lee mengerutkan kening dan memandangi tubuh Xingtianyang sejenak. Dilihat dari kematiannya, itu pasti kekuatan yang sangat kuat yang mengalir melalui dantian, bahkan ramuan emas dalam hidupnya pun hancur. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai ini? Guru surgawi, itu juga saat dia melakukan serangan seni bela diri yang sangat kuat. Bagaimanapun, sebagai sumber kehidupan seorang guru surgawi, ramuan emas Benming sangatlah kuat.
Dalam keadaan normal, sulit untuk memecahkan ramuan master.